yang harus dilakukan ketika sulit uang. Ya mungkin teman-teman pernah mengalami atau sedang mengalami bagaimana sulitnya ketika kita sedang membutuhkan uang tapi uang itu sedang nggak ada dan ada kebutuhan yang mendesak. Biasanya seperti itu tuh sesuatu yang banyak terjadi ya, banyak dialami. Tapi kalau itu semua udah lewat, semua itu udah bisa diatasi, maka itu akan jadi sebuah cerita manis dan itu akan jadi yang namanya story yang sangat luar biasa. Karena apa? Anda punya bekal, Anda punya ilmunya, dan Anda bisa keluar dari zona itu dan Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dibanding kondisi sebelumnya. Dan kondisi itu adalah kondisi di mana Anda ditempa, Anda dijadikan seseorang yang memang akan dipersiapkan untuk jadi lebih kuat lagi, menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi. Tapi gak jarang juga yang menyerah di tengah jalan, yang berhenti terus gak mau ngapa-ngapain lagi dan tidak pernah berusaha membalikkan keadaan. Alasan itu banyak. Kenapa sih kok nggak begini? Ya alasannya bakal muncul nih tanpa kita mau melakukan pemikiran yang itu kita berusaha berubah dari kondisi yang memang ya bisa dibilang sedang di bawah atau terpuruk. Nah ada juga yang berprinsip bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ya kalau udah sampai atas rem aja biar di atas terus. Ada lagi yang bilang hidup adalah perjuangan, selamanya lu akan berjuang men. Jadi kita ini harus menanamkan sesuatu yang pas ya. Namun kita nggak membahas itu semua. Kita pengen bahas bagaimana sih kita mengatasi sebuah kesulitan, terus kita mengatasi ya mungkin kondisi yang memang kurang baik, apalagi soal finansial. Kita bareng-bareng ya, kita bedah. Ada 5 poin seperti biasanya dan teman-teman nanti bisa pelajari. Kalau ada yang mau terapkan. Kalau itu hanya untuk menambah ilmu teman-teman ya silahkan. Yang jelas simak videonya baik-baik ya dari poin pertama sampai ke-5. Jadi biar nanti nggak ada yang namanya miss dalam menerima apa yang saya sampaikan. Dan teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu yang itu bisa juga merubah kehidupan teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan terkait hanya untuk keuangan aja, tapi apa yang saya sampaikan kalau teman-teman mau menjabarkannya itu bisa untuk segala hal, segala aspek tuh bisa. Jadi nggak melulu nanti hanya diterapkan untuk uang. Hanya saja penyampaiannya saya lebih membawakan ke law of attraction, tapi untuk segi keuangan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kadang dalam kondisi sulit keuangan, bagaimana caranya kita harus keluar dari zona itu. Dari kondisi yang memang gak nyaman, kondisi yang itu berat, kondisi yang itu sulit, atau kondisi itu memang membuat Anda ini kehilangan semangat. Tapi menyerah bukan jawabannya. Kita harus merubah diri kita. Bagaimana sih caranya kita merubah diri kita dan kita menjadikan hidup kita ini jauh lebih baik lagi? Kita langsung mulai aja di poin pertama. Saat mungkin sedang terjatuh, terpuruk, atau bahkan ya kehidupan kita secara finansial itu menurun, hal yang pertama itu adalah jangan pernah mengeluh. Saat kita mengeluh, maka kita akan semakin dalam masuk ke situ. Kalau kita udah masuk ke situ, ya sudah, kita mau keluar aja susah. Karena apa? Pola pikir kita ini hanya selalu memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin ada yang berpikiran bahwa, oh motivasi itu nggak perlu. Yang perlu adalah kerja keras, healing, dan bla bla bla. Menikmati hidup pokoknya. Ya nggak gitu juga. Kita harus punya yang namanya motivasi. Karena apa? Itu tujuan. Tujuan kita untuk apa dulu? Mau Anda healing, mau Anda senang-senang, mau Anda ya staycation, mau Anda apapun yang memanjakan diri Anda, itu sebuah motivasi. Kalau Anda nggak ada motivasinya, nggak mungkin dong Anda mau kerja, Anda mau usaha, Anda menghasilkan uang. Jelas itu sesuatu yang nggak mungkin ya untuk mewujudkan itu semua. Makanya kita harus menanamkan diri kita ini sebagai orang yang penuh semangat. Ya memang motivasi diperlukan. Makanya channel ini dibuat untuk kasih masukan kepada teman-teman. Meskipun ya, saya bilang lagi, saya bukan motivator. Saya hanya berbagi ilmu, pengalaman-pengalaman saya, dan apa yang pernah saya lakukan. Tapi, kadang ada yang beranggapan bahwa, alah ngomong doang gampang. Kenyataannya gimana? Ya selama lu gak berusaha, jangan nyalahin orang dong. Lu pengen hidupnya enak, lu pengen hidupnya berkelimpahan, pengen ini itu bisa dapat. Tapi apa? Lunya males. Ya percuma. Jadi kita harus merubah diri kita. Cara pandang kita itu harus kita rubah ya. Apalagi soal keuangan. Kalau memang saat ini baru drop, baru down, mungkin yang tadinya kita orang berada dan tiba-tiba 180 derajat kehidupan kita berubah,
kita udah pernah di zona itu loh. Zona dimana kita udah dalam posisi puncak. Berarti Anda udah mendapatkan yang namanya rasa. Vibrasinya udah ada. Kenapa nggak berusaha dibalikan lagi? Dulu prosesnya gimana sih? Kita pelajari. Terus bisa seperti itu. Apa yang diterapkan itu juga bisa diulang lagi. Caranya kembangkan lagi. Mungkin zamannya udah beda, terus polanya ada pola-pola baru, ya tambahin lagi. Kalau kitanya ya udah menyerah di tengah jalan, terus kita udah gak mau berusaha bangkit lagi, ya percuma, gak akan bisa balik kondisi seperti sebelumnya. Kita hanya akan menjadi orang yang ya malah justru orang yang baru. Dalam artian yang baru bukan jadi berkelimpahan, tapi malah justru semakin ya grade-nya itu semakin di bawah. Yang jelas, kondisi apapun jangan pernah mengeluh. Saat kita udah mengeluh, kita akan masuk semakin dalam dan keluarnya itu justru akan semakin susah. Karena apa? Di sekitar kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu juga. Jadi nggak akan pernah ada dorongan bagaimana caranya biar kita ini bangkit lagi. Yang ada orang-orang yang ya nggak mau berubah kehidupannya, orang-orang yang memandang segala sesuatu tuh dari sisi negatifnya. Padahal segala sesuatu ada dua cara penglihatan, positif dan negatif. Nah, kalau cara pandangnya kita hanya ke satu yang negatif aja, ya kita akan jadi orang yang negatif dan kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Lanjut aja di poin kedua. Akui rasa itu ada. Ya, kita harus mengakui kalau rasa yang sedang kita alami itu ada. Gak nyamannya kita rasakan. Mungkin ya ada lah. Mungkin tangisan-tangisan pasti ada lah. Terus bagaimana pusingnya kita. Belum lagi yang punya tanggungan, punya tanggung jawab, punya kewajiban yang tiap bulan harus dikeluarkan. Itu rasanya pasti sangat luar biasa. Pusingnya itu bagaimana rasanya? Saya pernah mengalami juga. Tapi itu harus diakui memang ada. Jangan pernah ini adalah sesuatu yang memang aku lagi diuji. Diuji gak ada. Cobaan tuh gak ada. Yang ada apa? Kita mau dinaikkan kelas. Kita akan dibangkitkan dengan jiwa yang baru. Dengan semangat yang baru. Makanya teman-teman akui dulu rasa yang sedang dialami. Mungkin saat ini sedang gak nyaman hidupnya. Atau sedang ya dalam kondisi yang kurang baik. Ya udah akui dulu. Setelah itu diakui, kita lanjut di poin ketiga. Lepaskan rasa itu. Ikhlaskan aja. Keluarkan rasa itu. Ya, saya pernah mengajari juga kan bagaimana caranya kita mengakui, kita melepaskannya. Tapi di video yang mana saya lupa. Teman-teman bisa lakukan seperti itu. Ikhlaskan. Itu lepas semua. Nah, saat itu udah lepas semua, teman-teman akan masuk energi-energi baru yang itu akan membuat teman-teman ini jauh lebih punya dorongan lagi, jauh lebih punya semangat lagi. Yang jelas, gunakan pikiran kita untuk mencari ide-ide segar yang itu mungkin gak kita pikirkan sebelumnya. Oh, kemarin tuh jatuh tuh karena ini. Oh, kemarin itu aku terpuruk karena ini. Abaikan itu semua, mulai dengan langkah baru. Mungkin ada yang gengsi. Wah, gue dulu jualnya HP-HP premium. Terus habis itu entah kenapa jatuh. Terus besok lagi harus jualan es krim. Ya nilainya jauh lebih murah kan. Cuman kita harus siap gitu loh. Kita harus belajar bagaimana caranya. Oh, ini dibutuhkan pasar, kita cari pasar baru. Setelah itu apa? Ya sudah, kita nikmati aja perjalanan itu. Namun tetap kita harus miliki impian. Kita punya tujuan dan tujuan itu yang akan menjadi mercusuar di mana kita akan menuju ke sana. Kenapa? Kita akan mencapai semua impian kita. Kalau kita berhenti dan kita nggak mau berubah, ya sudah, kita nggak akan pernah menjadi orang yang akan jauh lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin jualan handphone premium, jualan es krim mungkin dipandang orang, wah rendah banget nih. Tapi ternyata makin kesini keahliannya nambah, jadi distributor, jadi produsen, jauh lebih keren men. Kalau mau buka mungkin toko HP lagi mah enteng nantinya. Ya, kenapa? Kita jauh lebih besar. Semua udah dipersiapkan. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Itu kembali lagi kepada diri kita, ya. Lanjut di poin keempat. Kendalikan pikiran. Ya, kita harus mengendalikan pikiran kita. Jangan pernah kita dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi kita yang mengaturnya, kita mau bagaimana, kita mau maju, kita mau mundur, itu semua tergantung bagaimana kendali kita. Kadang pikiran kita atau logika kita ini justru yang menjadi sebuah sabotase ya. Yang tadinya kita pengen meraih sesuatu yang itu lebih besar lagi dari sebelumnya. Padahal kondisi kita itu saat ini lagi sulit dalam segi keuangan. Dari situ, biasanya logika kita ini akan mematahkan semangat kita. Gak mungkin bisa lah, gak mungkin lah. Elunya kayak gini, modal lu gak ada. Sedangkan sebenarnya kita punya potensi, kita punya yang namanya kelebihan yang itu bisa mewujudkan segala sesuatu nantinya. Nah, kalau kita mengikuti pikiran, kita dikendalikan pikiran, ya sudah, kita akan jadi orang yang semakin terpuruk. Bukan
pikiran itu salah? Bukan. Karena apa? Benar. Itu semua adalah pilihan. Kalau kita mengikuti yang namanya logika yang nilainya ya, ada yang bilang 12, ada yang bilang 10%-nya aja, itu sah-sah aja. Anda mau ikut yang mana? Tapi kekuatan yang terbesar adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini dia dominan dalam hidup kita. Tapi si tukang protes ini itu selalu menghambatnya. Jadi kayak dibatasi dalam ras kita. Saat ada informasi yang ingin kita masukkan, dibatasi bagaimana cara dia masuk dan bagaimana terprogram. Nah, itu teman-teman harus tahu ya caranya bagaimana kalau saat itu logika itu melakukan sabotase kepada diri kita. Jadi menghambat kita. Gak mungkin lah, lu gak bisa, lu begini, lu begitu, ngaca, banyak banget lah. Pokoknya ada kata-kata yang seperti itu muncul dari diri kita. Jangan pernah diikuti. Kita fokus saja pada tujuan kita. Kita yang mengendalikan, kita bosnya, kita tuannya. Kita bisa mengendalikan segala hal yang itu memang menjadi tujuan kita ya. Yang jelas kuasai diri kita dulu ya. Jangan kita dikuasai diri kita, tapi kita yang menguasainya. Karena dalam diri kita ini banyak bagian-bagian yang ada yang dukung, ada yang enggak, dan itu alasannya sebenarnya semuanya adalah sesuatu yang positif. Hanya saja kita pengen mendamaikan mereka biar kita menjadi orang yang jauh lebih maju lagi dan kita bisa berubah dari segi kesulitan yang mungkin saat ini dialami atau pernah dialami itu menjadi sesuatu yang menuju kemakmuran, menuju sebuah keberlimpahan. Dari situ apa? Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang nantinya akan bisa memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kita ya. Lanjut di poin kelima, tetap merasa berkelimpahan. Ya, kita harus selalu merasa berkelimpahan. Kita ada, kita punya, meskipun kita nggak boleh memaksakannya. Jadi kondisi seperti apapun, Anda harus memiliki rasa kalau Anda berkelimpahan. Paling nggak Anda merasa bahwa Anda pengen apa cukup. Ada peluang selalu masuk. Nah, seperti itu polanya. Jadi kalau kita selalu merasa berkelimpahan, itu maka peluang-peluang itu akan berdatangan kok. Peluang-peluang itu silih berganti. Mungkin satu Anda nanti, ini nggak pantas nih, muncul satu lagi. Waduh, ini ternyata nggak cocok juga. Ya udah, akan ada muncul lagi, bersambung. Jadi kayak sinetron kesukaan Anda ya, bersambung terus entah sampai kapan. Selama itu masih ramai akan bersambung terus. Sampai nanti Anda ketemu yang namanya sebuah peluang yang itu Anda udah klik, Anda udah cocok dan Anda siap untuk menjalankannya, dan itu ada prosesnya juga. Jangan salah, bukan instan ya tiba-tiba ada tawaran terus tawarannya ini yang menjerumuskan, ya jangan diambil ya. Jadi teman-teman, tetap kuatkan diri Anda, tetap jadikan diri Anda adalah orang yang bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan bagaimana kehidupan Anda ke depannya ya. Sukses berkelimpahan.